Wait, 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 wait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang jaringan utilitas yang berada di gedung asrama. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hafiz Aulanaja dengan NRP 21 2022 087. Lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibras Nazir Nazirin Najib dengan NRP 21 2022 003. Lalu saya Torik Alfat dengan NRP 21 2022 032. Saya Muhammad Yardiansyah dengan NRP 21 20 22 041. Dan saya Muhammad Raffi Ramadan, NRP 21 2022 118. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah pembahasan tentang jaringan listrik dan genset yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hafiz Aulanaja. Pertama, bisa dilihat di sini penempatan titik lampu, saklar, dan lampu TL-nya. Dilihat di sini berada di tiap-tiap segmen ruangan, lalu terdapat di koridor dan di toilet. Untuk detailnya bisa dilihat di sebelah kiri, teks sebelah kiri yang ada di sebelah gambar. Next, ini ada denah tipikal, denah lantai 1, 2, dan 3. Layoutnya seperti ini. Di setiap segmen ruangan terdapat lampu TL. Begitu pula ada di koridor dan di toilet. Untuk detail lampunya ada di teks sebelah kiri gambar yang ada di layar. Selanjutnya, ini adalah denah aula. Di sini penempatannya kurang lebih bisa dilihat di layar. Ada beberapa lampu TL di ruang aula dan beberapa lampu TL di ruangan lainnya. Untuk detail dan lampunya ada di sebelah sisi atas gambar yang ada di layar. Selanjutnya, denah tipikal basement. Di sini kita membagi basementnya menjadi 3 bagian seperti yang ada di gambar, pojok kiri atas, pojok kiri ke kanan, dan di bagian bawah. Lalu kami menambahkan beberapa lampu TL di daerah koridor. Untuk detail penggunaan lampunya berada di teks yang ada di sebelah sisi atas gambar. Next. Ini merupakan denah ruangan genset beserta konsep yang ada di denah ruangan genset. Di sebelah kiri kita dapat melihat alur penyaluran dari bahan bakar bulanan sampai dengan distribusi listrik. Untuk penempatan item-item listriknya bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, lalu di sini bisa kita lihat akselerometri keseluruhan jaringan listrik yang ada di bangunan asrama. Poin-poin yang ingin saya jelaskan adalah sumber listriknya berada di lantai dasar atau dari luar, lalu diarahkan ke lantai basement paling bawah. Setelah listrik diterima oleh genset dan LVMDP, lalu disalurkan ke tiap-tiap lantai melalui SDP yang ada di setiap-tiap lantai. Untuk detailnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya, kita akan lanjut ke jaringan telekomunikasi dan suara yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafli dan Ibras. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya Muhammad Raffi Ramadan, NRP 21 2022 118. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian jaringan telekomunikasi dalam bangunan asrama. Dalam telekomunikasi dalam bangunan asrama ini, kita menggunakan sistem hubungan telepon PABX atau Private Automatic Branch Exchange. Nah, di sini terlihat dari potongannya tersebar dari ruang PABX pada lantai 1 hingga ruang pengelola dari lantai 2 hingga paling atas. Kemudian ada detail blow up-nya sebagai berikut. Di sini, sebelum masuk ke ruang PABX, telekomunikasi dari Telkom diteruskan menuju PABX. PABX dapat berfungsi dengan adanya sumber daya dari listrik FMDP menuju SDP pada lantai 1, kemudian bisa disuplai juga dengan baterai backup. PABX diteruskan ke MDF atau Main Distribution Frame. Setelah dari MDF dilanjutkan ke TBT atau Telepon Box Terminal, kemudian diteruskan ke TBE atau Telepon Box Extension untuk kebutuhan tiap ruang pada masing-masing lantai. Kemudian shaft-nya diteruskan dari lantai pertama hingga lantai paling atas menggunakan shaft PABX. Ini teruskan ke ruang pengelola dan hingga TBE selanjutnya. Saya Muhammad Ibras dengan NRP 21 2022 003. Selanjutnya akan melanjutkan konsep jaringan suara. Ini merupakan konsep jaringan suara keseluruhannya dan saya akan menjelaskan di detailnya. Next. Ini merupakan detail konsep jaringan suara. Jadi listriknya itu pertama dari SDP yang disambungkan ke ruang PABX. Di ruang PABX ada alat-alat multimedia seperti radio, CD player, dan lain-lain. Lalu masuk ke mixer, lalu ke ampli, lalu selanjutnya ke relay dan disalurkan ke MDF. Dari MDF melalui shaft PABX disalurkan ke masing-masing tiap lantai. Selanjutnya merupakan denah jaringan suara dan komunikasi denah lantai 1. Ada 8 titik speaker di denah lantai 1 ini dan ada 2 TBE. Selanjutnya ada denah basement, ada 20 titik speaker dan ada ruang PABX yang merupakan pusatnya basement. Selanjutnya ada denah lantai tipikal sama seperti denah lantai 1, ada 8 titik speaker dan 2 TBE. Untuk jaringan telekomunikasi dan suara, tata suara tergabung dalam shaft. Dalam shaft tersebut tersebar lagi pada lantai denah serbaguna ini menuju kepada speaker yang terdapat ada 17 buah.
Kemudian juga diteruskan dari shaft jaringan tersebut ke ruangan berupa TBE, bisa digunakan untuk input-input dengan kebutuhan masing-masing yang diperlukan dalam ruangan tersebut. Dan ini untuk dana blow up-nya, sama seperti yang di awal, PABX, sumber daya dari PLN, dari SDP, diteruskan ke PABX, dan supportnya dari baterai backup juga. Kemudian disambungkan langsung ke MDF, ke TBT, dan di dalam ruang PABX ini terdapat juga setelah dari TBT untuk ke TBE-nya ada ampli, mixer, relay, MFM, SSTB, kemudian speaker. Dan ini untuk uraian aksonometri jaringan mulai dari basement lantai 1 hingga paling atas. Perkenalkan, nama saya Torik Alfat dengan NRP 2122032 dan Muhammad Rizky akan melanjutkan materi tentang jaringan AC sentral di bangunan asrama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai AC. Di sini kita pada bangunan asrama memakai dua jenis AC, yaitu VRV dan AC sentral. Nah, untuk AC VRV di sini kita maksimum jaraknya itu adalah 100 meter untuk outdoor unitnya sampai ke indoor unit yang paling bawah. Untuk jarak vertikal itu maksimal pada 50 meter. Untuk perhitungannya di sini kita ada dua perhitungan pada luas lantai aula dan luas lantai tipikal. Untuk penggunaan VRV ini pada luas lantai aula, di sini ada dua bagian, yaitu L1 dan L2. Didapat hasil untuk kebutuhan PK-nya adalah 26 PK. Nah, untuk kebutuhan unit IDU-nya kita memakai ukuran kapasitas PK-nya adalah 1,5. Kemudian didapatkan hasil 18 IDU per lantainya. Di sini untuk outdoor unitnya kita memakai yang kapasitasnya 30 PK. Itu mampu melayani untuk 20 indoor unit. Untuk outdoor unit pertama itu digunakan untuk lantai aula. Kemudian outdoor unit kedua untuk lantai tipikal, yaitu berjumlah 17 IDU. Untuk outdoor unit ketiga untuk lantai tipikal yang kedua sama masih 17 IDU. Jadi di sini kita kesimpulannya memakai 3 outdoor unit untuk 3 lantai. Untuk jaringannya di sini ditampilkan denahnya, yaitu ada VRV, kita mengambilnya dari shaft listrik. Di sini berjumlah 17 IDU. Untuk pembagiannya ini ke masing-masing ruangan. Kemudian pada potongannya sini bisa terlihat jaringannya itu mengambil dari outdoor unit yang berada di rooftop, kemudian disalurkan kepada masing-masing lantai untuk lantai 3 teratas. Lalu saya akan menjelaskan untuk jaringan AC sentral yang menggunakan water to water. Untuk jaringan water to water diperlukan komponen chiller, terus AHU yang ada setiap lantainya, lalu harus ada cooling tower. Dan cooling tower ini harus ditempatkan di dekat reservoir atas untuk suplai airnya. Lanjut ke implementasinya. Di sini untuk IDU yang dibutuhkan sesuai dari teman saya yang sudah hitung diperlukan 17 IDU. Dan ini implementasian di denah lantai satunya untuk setiap IDU disambungkan ke AHU yang berada di shaft-nya. Bisa dilihat di layar. Lalu di sini ada di basementnya, yaitu penempatan chillernya berada di basement lantai 1. Untuk chillernya ini disambungkan ke AHU per tiap lantainya. Nah, bisa dilihat di potongannya. Untuk chiller ditempatkan di bagian paling bawah, yaitu basement lantai 1, lalu disambungkan ke AHU tiap lantainya. Dan chiller membutuhkan pendinginan dari cooling tower, yaitu yang berada di atas atau rooftop. Dan juga diperlukan reservoir atas sebagai supply air untuk cooling towernya. Lalu dari AHU ini kita menggunakan pada lantai 1, 2, dan 3. Dan disalurkan ke setiap IDU yang ada. Nah, bisa dilihat di sini juga di aksononya untuk jaringan VRV dan juga AC sentral water to waternya. Baik, sekian presentasi untuk jaringan utilitas dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut!